Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Ada sukacita yang kita rasakan pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Kita akan menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Adriani Yusuf. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Selamat beribadah. Seorang pun mengerti
selamat berjumpa kembali dalam Lentera Malam dari Jemaat Rantai Pao. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman kebenaran Tuhan sebagai bahagian yang terus membawa kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sebelum kita membaca firman kebenaran, kita akan mohon pertolongan di dalam doa. Mari jemaat terkasih, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk semua kasih dan setia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Setiap hari kami merasakan bahwa Tuhan menjaga kami sedemikian baik. Dan di saat itu juga iman kami terus bertumbuh. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan, bahwa Engkau menjadi Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami juga suka menikmati hadirat Tuhan. Bahkan dalam menikmati hadirat-Mu, kami akan mendengar firman kebenaran-Mu seperti yang boleh kami alami pada malam hari ini. Kami mohon Engkau berkuasa, supaya firman kebenaran yang akan diberitakan boleh menjadi kekuatan bagi kami, membawa kami semakin mengerti bahagian kehidupan yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu yang akan mendaburkan firman, biarlah melalui hamba ini kami dapat mengetahui suara hati Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah juga sudah menyiapkan hati dan kehidupan untuk disapa oleh firman kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih, firman yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, saya pilih dari Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Firman kebenaran Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman kebenaran Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman kebenaran ini lalu kita aminkan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun berada, senantiasa dalam perlindungan kasih dan setia Tuhan. Tema perenungan kita pada malam hari ini, kesabaran menghasilkan kekuatan. Kesabaran menghasilkan kekuatan. Jemaat yang terkasih, kata sabar lebih banyak digunakan ketika kita berjumpa atau ketika kita melihat orang berada dalam beban-beban kehidupan. Sebut saja, ketika kita mengunjungi orang yang berada dalam kelemahan tubuh, sakit, entah di rumah sakit, ketika kita melihat keadaannya, atau ketika orang itu telah mengungkapkan dan bercerita tentang sakitnya, umumnya kata yang kita gunakan untuk kemudian memberi kekuatan kepada yang sakit, kita mengatakan hendaklah bersabar. Juga seringkali kata sabar kita temukan atau kita katakan ketika kita berjumpa atau berada dalam situasi orang yang mengalami kedukaan. Sebanyak apapun seseorang menceritakan bagaimana tekanannya, bagaimana pergumulannya dalam kedukaan itu, selalu kata yang paling tepat kita pikirkan dan kita katakan hendaklah ia bersabar. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pilihan kata sabar seakan menjadi satu kata yang menurut kita dan menurut orang yang akan mendengarnya melahirkan kekuatan ketika ia harus memikul beban dan mengalami situasi yang tidak seperti biasanya. Sabar adalah bahagian kehidupan yang memang mampu membuat orang
untuk menahan emosinya, mampu mengendalikan situasi dan keadaan yang sementara ia alami, sehingga ketika ia mampu untuk kemudian mengendalikan dan menahan emosinya, ia tidak memperumit keadaannya. Itu yang dimiliki ketika seseorang menaruh rasa sabar, memiliki rasa sabar di dalam kehidupannya. Bahagian yang berikut ketika seorang kemudian mampu untuk sabar di dalam kehidupannya, ia dapat bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun dan ia tidak mengeluh. Jadi sangatlah tepat kalau kemudian dikatakan bahwa ketika kita punya kesabaran di dalam kehidupan ini, itu akan menghasilkan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, perikop pembacaan kita juga mau menekankan dan memberitahukan kepada kita bahwa ternyata ketika kita menaruh pengharapan atau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, tidaklah berarti bahwa kita akan terbebas sepenuhnya dari apa yang disebut pergumulan, apa yang disebut tekanan hidup, apa yang disebut kedukaan, dan berbagai bentuk hal yang seringkali justru kita bahasakan sebagai salib di dalam kehidupan ini. Selalu saja ada. Selalu ada bahagian yang kita katakan masa-masa kita bergumul. Dan masa bergumul itu kita tidak tahu pasti seberapa lama masa itu terjadi dalam kehidupan kita. Dia bisa sehari, dia bisa setahun, bahkan ada perkara hidup yang bisa kita alami seumur kehidupan kita. Nah, dalam bahagian-bahagian ini, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita harus bersabar, kita harus meneguhkan hati. Berbicara tentang meneguhkan hati, kita mengingat ketika Yosua akan menggantikan Musa membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, berulang-ulang ia diingatkan, kamu harus meneguhkan hati. Keteguhan hati akan melahirkan semangat tersendiri di dalam bahagian tersulit sekalipun yang harus ia alami. Karena itu firman mengatakan kepada kita bahwa ketika kita harus mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, kita harus punya kesabaran, kita harus punya keteguhan hati, dan kita juga harus bertekun. Kalau kita memiliki bahagian ini, maka dalam kehidupan, dalam penderitaan sekalipun, kita akan belajar memahaminya seperti cara Tuhan menganugerahkan kepada kita hati yang faham dan mengerti untuk setiap beban salib yang harus kita pikul. Dan diingatkan juga dalam perikop pembacaan kita, kata jangan, bahwa ketika kita bergumul dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami satu ketertekanan dalam kehidupan ini, maka kamu jangan. Pertama, jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersungut-sungut atau mengeluh ketika kita sementara berada dalam tekanan kehidupan tidak akan menolong apa-apa. Sebaliknya, ketika kita mengeluh, keluhan itu justru akan menghilangkan kekuatan kita. Sehingga kalau kita mengeluh setiap hari, mungkin di saat kita sakit, mungkin ketika kita mengalami kedukaan, mungkin ketika harapan-harapan kita tidak tercapai, maka kita sementara membuat diri kita semakin lemah dan tidak dapat bertahan dari apa yang sementara kita gumuli. Padahal jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita sebagai orang yang menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus harus mengalami dan memikul salib, tetapi kita tidak boleh ditumbangkan oleh beban apapun yang kita alami. Mengapa? Karena kita punya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang setia menolong, Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita, bahkan Allah yang berfirman bahwa Ia akan menopang kita dengan kekuatan kuasa-Nya sehingga tidak ada orang yang menaruh pengharapan kepadanya akan ditumbangkan oleh beban-beban kehidupan. Bahagian pembacaan kita tadi memberi kesaksian kepada kita bahwa lihatlah para nabi-nabi, teladanilah penderitaan dan kesabarannya. Lihatlah nabi-nabi, teladanilah penderitaan dan kesabarannya. Ketika mereka sabar, mereka kuat, mereka menjadi pemenang. Sekalipun banyak penderitaan yang harus mereka alami. Pembacaan kita juga mengatakan, lihatlah Ayub, bagaimana ia dapat memenangkan
pergumulan kehidupannya dalam ketekunan dan kesabarannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub diperkenalkan sebagai seorang yang saleh dan takut kepada Tuhan. Tetapi juga ia disentuh dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Kemenangan yang ia miliki ketika ia terus bertekun dan ia bersabar. Sekalipun ada komunikasi relasinya dengan Tuhan untuk perkara yang ia alami. Tetapi satu bahagian yang terus ia nyatakan dalam kehidupannya, bahwa sekalipun berat pergumulan yang dialami oleh Ayub, ia tetap menaruh rasa hormat kepada Tuhan dan ia percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya berada dalam kendali kekuatan kuasa Tuhan dan rancangan ataupun keadaan yang ia alami tidak akan memutuskan relasinya dan rasa percayanya kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kita semua kuat menghadapi setiap bentuk penderitaan, apapun yang sementara kita gumuli di dalam kehidupan kita. Mari yakin bahwa Tuhan senantiasa menopang kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Dan juga tidak boleh takut dengan pergumulan kehidupan. Ketika pergumulan itu ada, itu yang membuat kita semakin belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang buruk untuk kehidupan kita. Ia selalu merancang rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merancang rancangan kecelakaan. Sehingga kalaupun kita harus bergumul dalam kehidupan ini, mari kita bergumul bersama dengan Tuhan yang membuat iman kita terus bertumbuh, yang membuat kita bisa mengerti segala cara Tuhan membebaskan dan memulihkan kita dari seluruh keadaan kehidupan, yang akan menolong kita bersama-sama untuk semakin merasakan bahwa benar Tuhan ada dalam segala situasi kehidupan kita. Mari jemaat kekasih Tuhan terus memiliki kesabaran di dalam berbagai tekanan kehidupan, tenang dan sabar. Kita percaya Tuhan menganugerahkan hati yang mengerti dan faham bagi kita untuk memikul setiap salib kehidupan. Ia Allah penuh kasih, tidak pernah terlambat menolong kita, menopang kita dengan kekuatan kuasa-Nya, karena Ia sangat mengasihi kita di dalam kehidupan ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hadir percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, dipermuliakanlah nama-Mu, dan jadilah kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di malam hari ini kami boleh kembali mendengar firman kebenaran. Kami mau belajar bersabar Tuhan dalam berbagai hal kehidupan yang kami alami. Kami percaya bahwa kekuatan kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau peduli dan Engkau selalu menjaga kami setiap hari. Ya Tuhan, anugerahi kami hati yang faham dan mengerti
untuk setiap hal yang Kau tetapkan harus terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami akan kuat dan melihat bahwa Engkau Allah yang merancang semua yang terbaik dalam hidup kami. Sempurnakan firman yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah boleh berakar bertumbuh dalam kehidupan kami, supaya kami teguh bertahan, beriman sungguh kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk semua kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehari kami sudah bekerja melalui banyak rutinitas kehidupan kami, entah itu kehidupan pribadi, keluarga, dan berbagai hal yang harus kami kerjakan secara bertanggung jawab. Semua yang baik menurut ukuran Tuhan berkati, supaya mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Dan kami mengaku Bapa, jika ada hal yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan di hari ini, ampuni kami Tuhan, supaya tidak menghalangi kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa terkasih, malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berkati dan jaga kami. Biarlah tetap kami menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan esok hari dengan kekuatan kuasa-Mu, kami dapat bangun dengan keberkatan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa terkasih, Engkau berkati seluruh pemberita Injil-Mu, dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan. Sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan, biarlah tidak akan pernah menghentikan menyuarakan kasih dan setia Tuhan. Sehingga dimanapun Injil kebenaran itu diberitakan Tuhan, di sana kekuatan kuasa-Mu akan selalu nyata. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, anugerahkan selalu hikmat dan kekuatan untuk kemudian menata kehidupan pemerintahan dengan baik, ditopang untuk menyatakan kebenaran, kekuatan kuasa, kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk mengatasi situasi di tengah pandemi sekarang ini. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi. Tuhan Yesus memberkati.